Informasi lainnya, pemirsa, petugas gabungan menangkap buron sabu 2 ton di Kamboja. Dewi Astuti diduga merupakan aktor utama dari penyeludupan 2 ton sabu senilai 5 triliun yang diungkap BNN pada Mei 2025 lalu. Melalui operasi senyap lintas negara, petugas gabungan BNN Republik Indonesia bersama Kepolisian Kamboja berhasil menangkap buron kasus sabu 2 ton Dewi Astuti alias Mami di Sihanoukville, Kamboja pada hari Senin waktu setempat. Penangkapan Dewi berawal setelah dilakukan analisa dan pengintaian. Dewi terdeteksi berada di lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja. Saat ditangkap, ia bersama seorang laki-laki. Dengan kaos putih dan dengan pengawalan ketat petugas, Dewi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dewi Astuti diduga merupakan aktor utama dari penyeludupan 2 ton sabu senilai 5 triliun yang diungkap BNN pada Mei 2025 lalu. Kita amankan tanpa perlawanan dan cukup kooperatif, dan laki-laki yang bersama yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pendalaman. Selanjutnya Dewi akan diperiksa secara intensif untuk mengungkap peredaran gelap narkoba yang selama ini dikendalikan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, A-News melaporkan. Usai diperiksa KPK selama 6 jam, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023 Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui perihal korupsi di bank daerah. Sementara KPK masih menelusuri aliran uang dugaan korupsi ke sejumlah pihak. Setelah drama percintaannya dengan Lisa Mariana usai, kini mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus kembali berurusan dengan KPK. Selasa siang, Komisi Anti Rasuah memanggil RK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di bank daerah. Mengenakan batik biru, RK tiba sekitar pukul 10 dan selesai diperiksa 6 jam kemudian. Seusai diperiksa kepada awak media, RK justru mengaku sama sekali tidak mengetahui permasalahan dugaan korupsi di tubuh bank daerah yang menyeret namanya. Karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK tidak asal memanggil saksi, namun berdasarkan bukti termasuk penelusuran aliran uang. Dari dana non-budgeter yang berasal dari pengadaan belanja iklan di BJB itu, ya, sebagian untuk belanja iklan, sebagian menjadi dana non-budgeter di Korsek BJB yang kemudian dikelola. Dalam prosesnya, KPK melakukan follow the money, mengikuti aliran dari uang atau dana non-budgeter tersebut. Ya, uang ini mengalirnya kepada siapa saja, untuk apa saja, begitu. Ya, tentu sudah ada ya bukti-bukti ya, misalnya transfer atau. Kasus berawal dari proyek pembuatan iklan bank daerah periode tahun 2021 hingga 2023. Uang senilai 409 miliar pun digelontorkan. Belakangan diketahui penunjukan agensi melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. KPK akhirnya menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya diduga meminta imbalan atau kickback dari para agensi. Akibat perbuatan curang mereka, negara merugi hingga 222 miliar rupiah. Namun hingga kini kelimanya masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi dana iklan bank, KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil. Sejumlah barang bukti diamankan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri aliran dana dugaan korupsi bank. Pada awal Maret 2025, KPK menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi bank. Salah satunya rumah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung. KPK pun menyita salah satu koleksi mobil Ridwan Kamil. Menariknya, mobil ini masih tercatat atas nama Presiden ketiga B.J. Habibie. KPK juga sudah memeriksa Lisa Mariana sebagai salah satu saksi kasus korupsi ini.
Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Kalau Pak ini, kok ayo biar Pak. Udah 2 hari tidak ketemu. Pemirsa, momen yang sangat menyayat. Seorang bayi mungil berusia 2 minggu berhasil diselamatkan oleh tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat. Orang tua bayi malang tersebut meninggal terseret arus banjir di Sumatera. Tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat bahu-membahu menyelamatkan seorang bayi mungil berusia 2 minggu yang terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya berhasil diselamatkan dibawa ke tempat yang aman, sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia imbas dari banjir bandang. Proses evakuasi bayi mungil berusia 2 minggu ini berlangsung dramatis dengan gotong royong warga di lokasi kejadian. Aksi heroik TNI Angkatan Darat mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Rele Timur Aceh. Selain itu, pemirsa, TNI bergerak cepat mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak melalui jalur udara. Inilah aksi heroik Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSBY dalam mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Rele Timur Aceh Utara. Sementara itu, Kodam Iskandar Muda mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan untuk warga terdampak bencana banjir dan longsor di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Bantuan ini dikirim sebagai respon cepat terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan akibat terputusnya beberapa akses jalan dan terbatasnya pasokan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Tangani bencana alam di Aceh, TNI Angkatan Udara evakuasi seorang ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Maliku Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tengah. Evakuasi tersebut merupakan respon cepat TNI AU untuk memastikan keselamatan warga di wilayah terisolasi. Pemirsa, krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah ramai-ramai datangi kantor bupati setempat. Sementara di Aceh Tenggara, pemirsa, antrean BBM mengular hingga sepanjang 2 km. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor bupati setempat. Warga berdobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa bupati. Mereka bertuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga.
Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Nah, stok yang hari ini ada mungkin bapak-bapak, saudaraku tahu bahwa di Lemah. Itu pun stok itu sengaja kita simpan untuk alat transportasi ke beberapa daerah mengantar bantuan. Ada 97 desa lagi yang belum hari ini terisolir. Ini butuh BBM. Nah, sekarang saya pertanyakan pada saudaraku. Kalau saudaraku ini juga minta, saya akan berikan. Tapi bagaimana transportasi kita, saudara kita yang dibagi tugas bersama Forkopimda untuk membawa alat bantuan ke beberapa daerah. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Krisis BBM juga terjadi di salah satu SPBU di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan antrian terjadi sejauh 2 km. Akibat membludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian 5 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Warga rela antri lantaran tidak sanggup membeli BBM eceran di pedagang eceran. Dari Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara Aceh, Yusradi, Media Arjuna, A-News melaporkan. Kelangkaan BBM semakin parah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km. Bahkan warga tak tidur semalaman untuk antri BBM di SPBU. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemacetan parah bahkan terjadi sejak malam hingga pagi hari. Warga kini semakin kesulitan memperoleh BBM di SPBU lantaran SPBU juga sudah kehabisan stok. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Sementara pasokan dari Dumai juga dikurangi, di mana setiap SPBU di Mandailing Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa tidak tidur semalaman suntuk karena takut antriannya diserobot. Polres Mandailing Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU untuk antisipasi kericuhan. Jam 12, Bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini, Bang. Kalau nggak antri? Ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan. Baik itu Intel, Reskrim, Samarta, dan Maskas. Untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir semua wilayah terdampak. Warga yang mengantri untuk mendapat BBM diimbau sabar hingga pasokan BBM sudah kembali normal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat warga harus antre berjam-jam di SPBU. Panas terik yang menyengat membuat sejumlah ibu-ibu yang mengantre jatuh pingsan. Seorang ibu jatuh pingsan saat mengantre untuk mengisi BBM sepeda motornya di SPBU Kota Panyabungan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diketahui warga tersebut sudah mengantri selama 3 jam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong ibu yang sudah terkulai lemas dengan memberikan sebotol air mineral. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan lamanya. Dari jam 10. 10 pagi itu? Ya, 10 pagi. Belum dapat minyak juga? Belum dapat minyak sama sekali. Berarti ini antreannya masih panjang, Bu, ya? Iya, tadi masuknya sekitar jam 11-an, tapi cuma ini kan ditunggu sampai jam 10 memang nggak dapat. Nggak dapat? Jadi dapat nggak kira-kira Ibu nanti minyaknya ini, saking ramainya antrean ini? Insyaallah, mana tahu, mudah-mudahan dapat. Dapat, Bu, ya? Malam udah ngantri dari pom bensin.
Ratusan siswa yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara dievakuasi anggota TNI. Evakuasi siswa menggunakan helikopter dan pesawat Hercules milik TNI. Ratusan siswa berlarian saat memasuki helikopter milik TNI di lapangan Matauli menuju Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi awal. Sebanyak 150 siswa ini sebelumnya terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara. Momen lucu terjadi saat para siswa tiba di lokasi pengungsian. Salah seorang siswa menanyakan kepada petugas soal apakah ada biaya evakuasi naik pesawat TNI tersebut. Bayar nggak Pak katanya? Nggak ada bayar. Jasa saudara nggak ada yang bayar. Terima kasih Pak. Ya. Baik belajar. Terima kasih Pak. Pakai jadi AU Pak. Pakai jadi AU. Baik ya. Setelah dilakukan konsolidasi awal di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selanjutnya para siswa dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan pesawat angkut Hercules menuju Lanut Suwondo, Medan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberi bantuan melalui udara ke Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Pancung Tabah, Sumatera Barat. Pemberian bantuan lewat udara ini untuk demi menjangkau daerah yang infrastruktur jalannya terputus di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ya pemirsa, saat ini saya tepat berada di Bandara Sultan Syahrir, Kota Padang, di mana saya akan mengikuti pendistribusian bantuan menggunakan helikopter dari BNPB untuk menyalurkan bantuan menggunakan transportasi udara, di mana kalau melewati darat infrastrukturnya masih terputus. Nah, saat ini anggota dari TNI Angkatan Udara maupun BNPB sedang memasuki makanan berupa, tadi saya melihat beras, ada gula, ada mie instan begitu. Ya, nanti saya akan mencoba untuk mengikuti kegiatan BNPB di daerah pesisir selatan. Ya pemirsa, proses penyaluran bantuan untuk warga yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat sudah selesai. Hari ini saya sudah mengikuti proses penyaluran bantuan ke daerah Pancung Tabah, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk lokasinya memang tadi kami turun di persawahan warga dan langsung anggota BNPB menurunkan bantuannya dan langsung disambut oleh warga Pancung Tabah. Ini sebagai bentuk atau langkah pemerintah untuk mempercepat bantuan agar diterima oleh masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Bagus Prasetya, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dampak banjir dan longsor Sumatera Utara melalui udara. Kapolri ingin memastikan percepatan bantuan untuk warga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau langsung situasi bencana banjir dan tanah longsor. Dalam tinjauannya, Kapolri melihat secara menyeluruh dampak kerusakan akibat bencana, termasuk infrastruktur vital yang tampak terputus total dan tergerus derasnya arus. Patroli udara yang melibatkan 3 helikopter ini juga diikuti Menko PMK, Kapolda Sumut, hingga Ketua Umum Bayangkari. Kapolri memastikan bahwa sejumlah wilayah masih terendam banjir dan beberapa jalur utama tidak dapat dilalui. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyerahkan bantuan untuk korban bencana. Bantuan diantaranya 8 truk yang berisi bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan diserahkan langsung kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Bantuan tersebut kemudian langsung didistribusikan ke posko pengungsian warga terdampak banjir di Gor Pandan, Tapanuli Tengah. Memasuki hari ke-8, proses pendataan korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera masih terus berlangsung.
Berdasarkan website resmi BNPB, pada 2 Desember 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat, jumlah korban terus bertambah. BNPB mencatat sebanyak 744 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 551 jiwa masih berstatus hilang. Pemirsa, pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret saat terjadinya banjir bandang di Kecamatan Batang Toru ke pemerintah pusat. Sementara ribuan kubik batang kayu yang kini memenuhi permukiman warga rencananya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biar saya kira di pemerintah pusat yang kita fokus untuk pemulihan, evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita pool digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini ya Pak ya? Biar tidak terbuang atau merusak yang lain. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh menyatakan tidak mampu menangani bencana banjir bandang yang terjadi akhir November lalu. Pemerintah pusat akan dibantu korban bencana. Banjir bandang yang menerjang Aceh akhir November lalu menyisakan duka mendalam. Hingga kini rumah-rumah warga masih banyak yang rusak. Tidak hanya itu, banjir bandang juga menyebabkan sejumlah kampung hilang. Ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak. Yaitu Sawang dan Jambuai, juga Diren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua Pak. Sulitnya akses ke sejumlah wilayah membuat bantuan sulit terdistribusi. Bahkan saat ini 4 bupati menyatakan tidak mampu menangani darurat bencana daerah. 4 daerah ini adalah Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidi Jaya, serta Aceh Barat yang telah mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan darurat bencana. Mendagri pun buka suara atas pernyataan para kepala daerah ini. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan.
pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Saat ini meski masih berstatus darurat bencana daerah, pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan ke Aceh. Untuk menjangkau lokasi yang terisolir, bantuan diberikan melalui udara dan laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa dengan Caimin, mengajak seluruh kementerian evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada pasca bencana yang menerjang beberapa daerah di Sumatera. Dalam kegiatan workshop Kepala Sekolah untuk program SMK Go Global di Bandung, Jawa Barat, kemarin Senin, Caimin mengajak semua pihak untuk bahu-membahu memperbaiki kondisi negara saat ini. Ia pun menegaskan bahwa frekuensi bencana yang berulang merupakan tanda perlunya koreksi besar-besaran oleh pemerintah. Terkait hal tersebut, Caimin mengirim surat kepada 3 menteri, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq, guna mengajak seluruh kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada. Langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa MU-nya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu. Evaluasi total selesai semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi. Pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui Bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Namun Presiden ke-7 RI Joko Widodo bantah telah meresmikan Bandara IMIP tersebut. Kementerian Perhubungan buka suara terkait polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa otoritas negara. Kementerian Perhubungan menegaskan izin Bandara IMIP telah dicabut sejak 13 Oktober 2025, jauh sebelum isu mencuat. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku Bandara IMIP dibangun dengan campur tangan dirinya saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Luhut, Bandara IMIP dibangun untuk fasilitas kepada investor sebagaimana lazim dilakukan oleh negara lain. Namun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara IMIP. Jokowi menyebut saat itu Jokowi hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak Pak. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Ya. Polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dari pengakuan salah seorang mantan pekerja di PT IMIP, terdapat ribuan pekerja Cina di Morowali dari level atas hingga level tukang sapu.
Hal ini disampaikan langsung secara eksklusif kepada Aiman Wicaksono dalam program Rakyat Bersuara. TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIP? Ribuan. Tukang sapu misalnya? Hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi. Di Morowali? Di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali? Ribuan tuh maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapu saya bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan itu besar sekali ya? Iya, pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi, tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih, dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu-sapu besar itu, udah nyapu jalanan gitu. Jumlahnya ratusan mereka? Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat penerjemah. Jadi saya minta bantuan. Anda nanya langsung nih? Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa? Gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? Sekitar 16-17 juta rupiah? Iya, betul. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Iya. Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Ada warga negara Cina yang banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu lewat udara lebih pas. Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya. Iya, kurang lebih lah gitu. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat. Gitu. Di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Oh, hutan? Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke hutan? Ribuan? Iya. Alarm bunyi? Iya. Dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya. Nggak akan menemukan warga negara Cina yang berlebihan? Nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali. Siapa yang datang waktu itu misalnya? Ada Menteri Dahiri ya, Menteri Hanif Dahiri. Dahiri. Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Pernah gitu. Jadi, terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu, Hanif Dahiri, Dede Yusuf. Di waktu yang berbeda? Berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat menggelar sidang pembacaan putusan sela terkait sengketa informasi publik soal dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Sidang menghadirkan pihak pemohon yang menilai adanya kendala sistem sehingga permintaan informasi mereka tidak mendapat respon dari kepolisian. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Komisi Informasi Pusat menggelar sidang pembacaan putusan sela soal sengketa informasi publik soal dokumen ijazah Presiden Joko Widodo terkait permohonan dokumen ijazah Jokowi kepada Polda Metro Jaya. Sidang mengungkap adanya persoalan teknis administratif karena surat permohonan informasi yang dikirim pada akhir Agustus lalu tidak terdeteksi dalam sistem dan tidak mendapat respons dari kepolisian. Akibat miskomunikasi dan sistem yang belum optimal, pemohon membawa perkara ini ke Komisi Informasi Pusat sebagai upaya mendapatkan kepastian. Mereka menilai adanya misinformasi serta kurangnya koordinasi internal sehingga permintaan terkait dokumen ijazah Presiden tidak diproses sebagaimana mestinya. Usai putusan sela, pemohon menyatakan akan segera mengajukan gugatan ulang. Mereka menilai masih mendapat dokumen yang harus dibuka kepada publik. Baru kita tahu situasinya ternyata memang ada miskoordinasi di kepolisian. Jadi surat kami kirim ke aplikasi PPID Polda kepolisian tidak direspon,
kemudian juga ke surat ke Mabes Polri juga tidak respon. Itu baru diketahui pada sidang 2 minggu lalu. Polda Metro Jaya mewakili termohon tidak tahu bahwa ada surat tersebut. Jadi harus mereka baru dapat info itu ketika sidang. Nah, makanya keputusan kami menerima soal administrasi, tapi kami akan melakukan permohonan baru ke Polda Metro Jaya. Sidang berikutnya akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi dalam sengketa dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Indira Utomo, M. Fakih, Ayus melaporkan. Pemerintah daerah berharap ada peningkatan investasi dan penyerapan lapangan kerja bagi masyarakat pasca diluncurkannya Badan Pengelola Danantara dan Reformasi BUMN oleh Presiden Prabowo Februari lalu. Peran dan manfaat Badan Pengelola Danantara dan pasca reformasi BUMN ini dibahas dalam sebuah diskusi di Surabaya, Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto berharap BP Danantara dan pasca reformasi BUMN memberikan dampak positif dalam peningkatan investasi serta bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Jawa Timur. Sementara pemirsa, peneliti Negara Institute Edi Sewandono mengkritik roadmap yang belum jelas hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal bisnis dan pemberian kontribusi kepada pemerintah daerah. Danantara telah melakukan upaya strategis bukti negara hadir untuk masyarakat. Jadi pada intinya kita berharap dengan adanya Danantara ini kan ada 2 mesin. Mesin pertama ya BUMN itu sendiri. Semoga terus meningkatkan kegiatannya, investasinya, serapan tenaga kerjanya di Jawa Timur. Kan banyak BUMN-nya di sini kan. Ada Semen Indonesia, ada Petrokimia, Pupuk Indonesia dan seterusnya. Pendirian BPI Danantara dan Badan Pengaturan BUMN sampai sekarang masih belum memberikan roadmap yang jelas terkait hubungan dengan pemerintah daerah sama pemerintah kabupaten, provinsi dalam hal bisnis dan juga pemberian kontribusi kepada pemerintah. Demi menekan angka pengangguran, sebuah program dicanangkan untuk mempersiapkan lulusan SMK bekerja di luar negeri. Mulai dari soft skill hingga kemampuan bahasa dipersiapkan agar para lulusan dapat mengisi kesempatan ini. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membuka sebuah workshop bertajuk Workshop Sekolah SMK Go Global di Bandung, Jawa Barat. Dalam acara ini, Muhaimin menginstruksikan kepada 500 kepala sekolah SMK se-Jawa Barat untuk dapat mempercepat program ini. Kolaborasi dari hulu sampai ke hilir untuk meningkatkan soft skill dan kompetensi bahasa menjadi hal yang disorot untuk mempersiapkan lulusan SMK yang kompeten untuk bekerja di luar negeri. Dalam waktu singkat kita akan dorong percepatan memperbanyak 2. Yang pertama, skill bahasa bagi yang skill kompetensinya sudah terpenuhi, sertifikasinya. Skill kompetensi dan skill bahasa dua-duanya sekaligus. Jadi 2, ada yang cuman bahasa, ada yang skill dan bahasa. Pokoknya kita akan bekerja terus untuk itu. Workshop ini juga menghadirkan penyedia kerja, lembaga pelatihan, serta perwakilan dari negara Jepang sebagai mitra strategis. Dengan percepatan program ini diharapkan 1 juta talenta SMK dapat bekerja di tingkat global. SMK Go Global ini dinilai menjadi program yang tepat untuk mengurangi angka pengangguran dan mengisi kesempatan yang ada di luar negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, penghargaan Dwija Praja Nugraha diraih oleh sejumlah pemerintah daerah. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi pemerintah daerah yang berkomitmen memajukan pendidikan di Indonesia. Sri Juniarsi, MAS, MPD, Bupati Berau, Kalimantan Timur. Bupati Kabupaten Berau Sri Juniarsi Mas meraih penghargaan Dwija Praja Nugraha pada puncak peringatan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang berlangsung di Jakarta. Rencana penghargaan itu langsung disematkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas komitmen dan keseriusan terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Berau. Dwija Praja Nugraha adalah penghargaan tertinggi yang dianugerahkan pengurus besar PGRI kepada pemerintah daerah yang memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan sumber daya manusia.
selain penghargaan tersebut, ini ada tantangan untuk kami dan juga motivasi untuk kami dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Berau, termasuk di dalamnya adalah dapat mempertahankan dan memperjuangkan serta meningkatkan tingkat kesejahteraan para tenaga guru yang ada di Kabupaten Berau. Selain Sri Juliarsi Mas, penghargaan serupa juga pernah diraih Bupati Berau periode 2016 hingga 2020 almarhum Muharram di HUT ke-73 PGRI tahun 2018 lalu. Penghargaan ini diharapkan menjadi semangat serta inspirasi untuk daerah lainnya untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Sebuah forum untuk memahami arah ekonomi Indonesia 2026 mendatang digelar di Jakarta. Forum ini juga menjadi gerbang kolaborasi dan investasi untuk memajukan ragam industri di tanah air. Krista Exhibition menggelar Business Trade and Tourism Investment Business Forum yang ketiga kalinya di Jakarta. Dengan tema Indonesia Economic Outlook 2026, Strategic Partnership for Business Trade and Tourism Investment, forum ini digelar guna dapat memahami arah ekonomi Indonesia di tahun 2026 ke depan. Forum ini juga menjadi komitmen Krista Exhibition dalam penyediaan platform kolaboratif yang mendalam untuk dapat berkomunikasi mengenal arah ekonomi Indonesia di tahun 2026. Tujuan diselenggarakan acaranya Business Forum ini yang dengan tema tourism, trade dan investment. Jadi untuk seseorang atau suatu perusahaan untuk dia bisa investasi, biasanya dia harus mengenal negara tersebut, ada komunikasi baik melalui wisata. Setelah itu mereka akan adakan perdagangan dan ada investasi. Tidak hanya penyelenggaraan bisnis forum, Krista Exhibition juga akan melakukan serangkaian pameran industri di sepanjang tahun 2026. Hal ini bertujuan agar semakin membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Nata Arman, dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini, dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, demo tolak tambang emas ricuh di Nrekang, Sulawesi Selatan. Masa aksi tuntut Bupati Nrekang dicopot dari jabatannya. Demo ratusan warga dari Kecamatan Cendana dan Kecamatan Nrekang tolak tambang emas di depan kantor Bupati Nrekang, Sulawesi Selatan ricuh. Warga yang kesal tak kunjung ditemui Bupati mendobrak pagar kantor Bupati. Petugas yang berada di lokasi mencoba menghalau massa, sehingga terjadi aksi saling dorong hingga adu mulut. Aksi sempat mereda setelah Bupati Nrekang menemui massa dan berjanji akan memanggil pihak terkait dalam rapat RDP yang akan digelar oleh Pemkab dalam waktu dekat. Tidak puas, massa kemudian membakar ban dan memblokade jalan trans lintas tengah Sulawesi sehingga akses penghubung antar kabupaten ini lumpuh total. Di hari ini masih bumerang, belum ada keputusan yang otentik yang beliau sampaikan. Karena keputusan-keputusan yang menjadi harapan masyarakat hari ini itu belum dijawab secara real oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Bupati Nrekang. Massa mendesak Bupati mundur dari jabatannya, sebab tambang menurut warga hanya akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ribuan warga di 2 kecamatan. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Informasi mancanegara pemirsa, hujan salju lebat dan kondisi jalan yang licin memicu kecelakaan beruntun besar yang melibatkan sekitar 45 kendaraan di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Kecelakaan beruntun besar yang melibatkan sekitar 45 kendaraan terjadi di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Kecelakaan ini setelah banyak mobil dan truk kehilangan kendali saat salju deras dan es membuat jalanan licin dan jarak pandang menurun drastis.
Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu pagi ini. Dibutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk membersihkan jalan tersebut hingga bisa dilalui kembali. Namun demikian, petugas mengimbau warga untuk menghindari perjalanan jika tidak mendesak. Diguyur hujan deras selama beberapa hari, sebuah ruas jalan Kragujevac, Serbia ambles dan mengakibatkan lalu lintas yang menghubungkan permukiman dengan pusat kota terputus. Sebuah ruas jalan di Kragujevac, Serbia tiba-tiba ambles. Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Serbia menyatakan penyebab awal amblesnya jalan diduga terkait pergeseran tanah akibat curah hujan tinggi yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Dugaan sementara, dinding penahan tanah runtuh dan menimpa jalan yang berada di bawahnya. Akibat amblesnya jalan, arus lalu lintas yang menghubungkan pemukiman dengan pusat kota terputus. Karena kejadian ini bukan pertama kalinya, warga mendesak pemerintah untuk memeriksa seluruh proyek konstruksi di area tersebut. Provinsi Barat Sri Lanka berada dalam keadaan darurat nasional setelah siklon Ditwa menyebabkan banjir dahsyat di wilayah tersebut. Siklon Ditwa menyebabkan banjir dan menenggelamkan daerah-daerah pemukiman di wilayah Provinsi Barat Sri Lanka. Banjir menewaskan sedikitnya 366 orang, menghancurkan infrastruktur penting di wilayah barat dan memblokir lebih dari 200 jalan. Pemerintah Sri Lanka menyatakan banjir merupakan yang terbesar dalam sejarah dan juga menetapkan keadaan darurat nasional. Militer Israel kembali melakukan pelanggaran gencatan senjata dalam meledakan rumah warga di Palestina. Pasukan militer Israel kembali melakukan penghancuran rumah warga di Palestina di kawasan tepi barat yang diduduki pada hari Selasa. Rumah yang diledakkan merupakan rumah milik seorang tahanan yang dituduh sebagai militan dan diduga terlibat dalam pengeboman bus di Israel. Sebelum peledakan, pasukan Israel memaksa beberapa keluarga Palestina untuk meninggalkan sekitaran rumah tersebut. Aktivis dan pemimpin Palestina mengecam tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum internasional. Kementerian Kesehatan Gaza kembali memakamkan 15 jenazah warga Palestina yang tidak teridentifikasi di pemakaman Deir al-Balah pada hari Senin waktu setempat. Tim pemakaman di pemakaman Deir al-Balah kembali memakamkan 15 jenazah tidak teridentifikasi. Pemakaman dilakukan setelah tenggat waktu upaya identifikasi berakhir usai pemindahan jenazah dari Israel. Adapun Hamas dan Israel menandatangani perjanjian damai yang berlaku pada 10 Oktober, di mana salah satu kesepakatan damai yakni pembebasan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Namun sejauh ini Israel telah memindahkan total 345 jenazah dalam beberapa tahap, di mana antaranya 99 yang telah teridentifikasi, sementara 246 tidak teridentifikasi. اليوم يتم طي صفحة 15 جثمانا لم يتم التعرف ولا على أي جثمان من هذه الجثامين لصعوبة المشاهد الموجودة بها ومجهوليتها بشكل كامل. اليوم نقوم بدفن الجثمان رقم 246 من الجثامين مجهولة الهوية. هذه الجثامين توارى الثرى هنا في مقبرة دير البلح اليوم من أجل إلى حين التمكن من إنشاء مختبر كما وعد هيئة الصليب الأحمر يقوم بفحص هذه الجثامين بعد ذلك والوصول إلى تحليلات الDNA والتعرف. Pemirsa, Paus Leo ke-14 melakukan lawatannya ke Lebanon Tengah
meningkatkan serangannya ke Israel. Paus pun mengisi lawatannya dengan serangan acara keagamaan dan juga kenegaraan. Paus Leo ke-14 memulai lawatannya selama 3 hari di Lebanon dengan serangkaian agenda yang padat. Di antaranya mengadakan doa hening untuk para korban ledakan mematikan pada bulan Agustus 2020 lalu di pelabuhan Beirut. Paus memimpin doa dan menyalakan lilin bersama Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam. Paus juga menyapa dan menghibur keluarga korban dari ledakan yang merenggut nyawa lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 7.000 lainnya. Lawatan Paus ini juga diisi dengan memimpin pertemuan lintas agama di lapangan Martir di Beirut. Ketibaannya disambut para pemimpin komunitas Islam dan Kristen, serta turut mengambil bagian dalam penanaman pohon zaitun. Dalam pertemuan ekumenis dan dialog antaragama ini, Paus berpesan agar seluruh umat manusia dapat bersatu, mewujudkan kehidupan yang damai bagi seluruh dunia. Pertemuan tersebut melibatkan sekitar 300 undangan dan 9 pidato yang disampaikan oleh para pemimpin spiritual Muslim dan Kristen. Kunjungan Paus Leo ke-14 ke Lebanon ini dilakukan di tengah meningkatnya serangan udara Israel di Lebanon. Ini merupakan lawatan perdananya usai dirinya terpilih menggantikan mendiang Paus Fransiskus bulan Mei lalu. Pemirsa, persiapan untuk perayaan Natal dimulai di Bethlehem dengan penerimaan resmi Pastor Francesco Yelpo sebagai penjaga Tanah Suci. Rombongan pramuka menampilkan pertunjukan tradisional di sepanjang rute prosesi. Penerimaan resmi Pastor Francesco Yelpo sebagai penjaga Tanah Suci berlangsung setelah penangguhan perayaan selama 2 tahun karena genosida di Gaza. Sang penjaga mengakhiri perjalanan di gereja kelahiran Yesus, di mana dirinya memimpin misa khusus yang dihadiri oleh umat paroki. Penjaga Tanah Suci menjabat sebagai pemimpin regional otoritas tertinggi bagi mayoritas biarawan Fransiskan di seluruh Timur Tengah. Pemerintah kota telah menerima penjaga Tanah Suci sebagai persiapan perayaan Natal dan mengumumkan upacara penyalaan pohon Natal pada 6 Desember. Acara ini dipersembahkan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menjadi mitra pelaksana sekaligus tuan rumah kick-off Pekan Peningkatan Produktivitas Nasional atau P3N yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di kawasan agrowisata Sido Muncul, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 10 November 2025. Dengan mengangkat tema peran produktivitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kegiatan ini menjadi langkah awal meningkatkan produktivitas nasional yang berdaya saing dan berkesinambungan. Direktur Sido Muncul, Dr. Honoris Causa Irwan Hidayat bersama brand ambasador Tolak Angin Andi F. Noya hadir sebagai pembicara dalam dialog interaktif yang diikuti oleh ribuan peserta secara daring dan luring dari berbagai daerah di Indonesia. Kick-off P3N juga dihadiri oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Agung Nur Rohmat dan sejumlah pejabat lainnya. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli juga turut hadir secara daring. Sebagai tuan rumah, Sido Muncul menegaskan komitmennya terhadap produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Bagi Sido Muncul, sumber daya manusia yang unggul dan produktif tidak hanya dilihat dari target yang telah dicapai, melainkan lahir dari lingkungan kerja yang bahagia dan sejahtera. Saya terima kasih dan merasa mendapat kehormatan Sido Muncul dipakai sebagai tempat dimulainya untuk kick-off peningkatan produktivitas. Sebagai pengusaha, saya juga mengerti bahwa salah satu goal kami adalah karyawannya bahagia, jaminan sosialnya juga kalau kami sebagai perusahaan ya kalau bisa di atas aturan. Dipilihnya Sido Muncul menjadi tuan rumah pelaksanaan P3N karena dinilai memiliki tingkat produktivitas tinggi dan menjadi contoh nyata industri nasional yang tumbuh secara berkelanjutan sekaligus menyeimbangkan dengan kesejahteraan pekerja. Sido Muncul ini kan brand juga yang kita lihat memang dari sisi peningkatan produktivitas lebih baik lah. Jadi kita pengen lihat juga menyasar ke industri-industri seperti industri di perusahaan PT Sido Muncul ini. Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang menjadi kekuatan utama Sido Muncul, tidak hanya menjaga produktivitas tetapi juga menumbuhkan makna dan tujuan hidup bagi setiap individu di dalamnya.
Yang menjadi kekuatan dari Sido Muncul ini adalah bagaimana nilai yang dia tanamkan kepada seluruh staf, seluruh karyawan, yaitu purpose of life. Jadi bekerja di Sido Muncul bukan semata-mata untuk mendapatkan gaji, bukan semata-mata untuk meningkatkan karir kita. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, semangat peningkatan produktivitas nasional kini semakin nyata. Sido Muncul membuktikan produktivitas sejati adalah tentang kebahagiaan, kesejahteraan, nilai, serta kontribusi untuk bangsa. Acara ini dipersembahkan oleh